Oke teman-teman, suaraku kedengeran nggak? Sudah jelas belum? Minta responnya ya di kolom chat ya. Suaraku sudah jelas belum teman-teman? Sudah, Mas. Oke, thank you Kak Novi. Jelas. Ini Kak Heris, aman. Oke, buat teman-teman yang mau on cam boleh on cam supaya saya tahu kalau yang gabung ini manusia. Oke, teman-teman sudah jelas ya suara saya ya. Boleh komen dong teman-teman ini dari kota mana nih? Mungkin sekota sama saya nanti bisa kopdar atau ngopi bareng gitu ya. Oke, yang off cam nggak apa-apa. Ya, yang bisa on cam boleh on cam supaya bisa nyimak dengan baik juga ya. Surabaya ini Kak Fedri. Surabaya saya dulu 2-3 tahun lalu itu sering banget di Surabaya. Seminar sama dulu saya punya leader gitu ya. Seminarnya itu kadang sama Pak Tung Desemwaringin. Jadi dulu saya itu kayak Pak Tung itu kerja sama sama leader saya, kemudian saya pasti ikut. Kalau di Surabaya biasanya itu di Hotel Tunjungan. Kalau seminar hampir 4-5 kali di sana sampai hafal siapa resepsionisnya. Nah selain di situ di Tunjungan itu di hotelnya Pak Hermanto Tanoko itu loh, Plaza kalau nggak salah. Hadir dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aji Buyung. Salam kenal Pak Aji Buyung. Oke, ini sudah ada 24 peserta ya teman-teman ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman langsung ke share screen ya. Oke, teman-teman sudah muncul belum share screen saya? Kalau sudah muncul, komen sudah dong. Sudah, Mas, sudah. Oke, sip. Sudah. Oke, buat teman-teman boleh ini dong apa di mute dulu mic-nya yang teman-teman masih nyala mic-nya di mute dulu ya sementara ya nanti di sesi tanya jawab teman-teman boleh dinyalakan mikrofonnya. Nah, kalau saya lagi membawakan materi nanti teman-teman bisa mute sementara dulu. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di nanti di akhir ya, di akhir webinar ini pastinya ada tanya jawab terus kemudian bisa langsung atau lewat chat. Kalau malu boleh lewat chat. Kalau mau langsung ngomong boleh ya. Oke, buat teman-teman siapa nih yang siap untuk belajar meningkatkan penjualan dengan WhatsApp marketing? Kalau siap, betul-betul siap, teman-teman komen dulu. Siap, 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 siap. Supaya saya bisa excited juga untuk membawakan materinya. Kalau teman-teman siap, boleh komen siap. Oke, Kak Fedri, siap, siap. Kak Fanani, siap. Pak Hulan, Toyota, siap. Ada lagi nih teman-teman yang siap boleh komen siap dong. Oke, saya mulai ya teman-teman. Jadi webinar kali ini adalah webinar perdana ya. Udah lama saya juga nggak membawakan webinar. Nah, webinar malam ini kita belajar tentang boost penjualan dengan WhatsApp marketing. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah ada belum nih yang jualan menggunakan WhatsApp ya? Selama ini jualannya sudah menggunakan WhatsApp atau masih setengah-setengah nih? Kalau saya sendiri setiap hari closingnya di WhatsApp pastinya, karena WhatsApp kan media untuk komunikasi gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini rata-rata closingnya di mana sih?
atau di WA, atau Marketplace, atau Telegram, atau Messenger. Nah, teman-teman boleh komen nih, sering closing atau dapat customer di mana? Di WA atau di tempat lain. Oke, makin banyak yang hadir, teman-teman. Sekarang sudah ada 30 orang yang hadir, ya. Nah, kita akan lanjut di slide selanjutnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang belum kenal saya, ya, nama saya Gideon, ya. Saya setiap hari membuat konten di Instagram, ya, ada juga di TikTok, ya, tapi lebih sering aktif itu di Instagram. Nah, teman-teman yang mengikuti webinar ini, ya, boleh untuk bikin story, boleh untuk apa sih yang didapat dari webinar ini, kemudian tag saya di Instagram saya @cerdasin Indonesia. Nah, ketika teman-teman tag saya, nanti otomatis saya akan membagikan juga story-nya teman-teman ke follower saya. Ya, jadi teman-teman juga mendapatkan exposure dari Instagram saya. Ibaratnya itu ya promosi gratis lah, nebeng di saya ya, daripada teman-teman bayar KOL kan, bayar endorsement. Ya, teman-teman bisa bikin story ketika webinar ini sedang berlangsung, kemudian teman-teman juga bisa tag saya di @cerdasin Indonesia. Oke? Nah, silakan teman-teman, apa nanti yang didapat teman-teman boleh share di story. Nah, yang kedua teman-teman, saya sekarang sedang membangun agensi ya, Promjena Media Digital. Teman-teman kalau mau kepo tentang agensi saya bisa komen atau kunjungi ya. Kalau Instagramnya itu promjena.id, kalau website officialnya promjena.id ya. Itu salah satu bisnis saya, yaitu jasa pembuatan website, landing page, kemudian pembuatan aplikasi, tools WhatsApp marketing, dan masih banyak lagi ya. Teman-teman boleh kunjungi kalau kepo. Nah, saya juga aktif ya berbagi konten di webinar juga ya. Kadang saya diundang untuk mengisi materi di mana gitu ya, di agensi atau di BUMN gitu ya. Nah, saya berasal dari Solo, teman-teman. Yang di Solo boleh komen. Kalau teman-teman ada yang dari Solo atau ya minimal Klaten atau Seragen atau mungkin Jogja, Joglo, Semarang ya boleh komen. Suatu saat saya akan bikin workshop mungkin offline ya teman-teman bisa belajar sama saya ya. Oke teman-teman, goal dari webinar ini ya saya harap teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya. Tentu saya ingin teman-teman paham ya WhatsApp marketing itu cara pakainya gimana? Cara memaksimalkan gimana? Ya, bukan sekedar untuk admin doang, bukan sekedar untuk balesin chat atau komplain doang ya. Saya harap teman-teman nanti setelah webinar ini selesai dapat insight, dapat sesuatu yang teman-teman bisa aplikasikan untuk bisnis teman-teman. Oke? Nah, dan yang paling penting teman-teman, saya sendiri punya prinsip kalau kita mau belajar awali dengan mengkosongkan gelas dulu. Artinya begini teman-teman, setiap kita bertemu dengan mentor baru, bertemu dengan orang baru, sebisa mungkin kita merendahkan hati ya untuk kita belajar dengan mentor tersebut ya. Saya harap teman-teman bisa mengkosongkan gelas alias ini ya otaknya ya supaya kalau gelas isinya sudah penuh, kalau mau diisi air lagi dia meluber dan mubazir gitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman untuk mengosongkan gelas ya. Nanti mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab ya teman-teman. Biar lebih aktif aja sih. Nah, saya bersyukur juga teman-teman ya eh, saat ini di usia saya yang ya mungkin masih muda ya, mungkin menganggap saya mungkin bisa jadi yang paling muda di sini, masih umur 20-an teman-teman. Saya bersyukur dulu ikut orang terus belajar, kemudian saya bisa mandiri selama beberapa tahun saat ini ya teman-teman. Dan ini adalah bukti screenshot dari hasil bisnis saya teman-teman ya. Transaksi yang ada ini itu rata-rata hampir 98% atau boleh ngomong 99% ya, itu closingnya itu melalui chatting WhatsApp dulu teman-teman. Nah setelah oke 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 closing.
Nah, closingnya kata-kata di WhatsApp. Makanya kenapa ini ada bukti transfer? Karena bukti transfer ini ya dari customer atau klien saya yang join atau menggunakan layanan saya gitu. Nah, ini adalah hasil bagaimana saya bisa memaksimalkan WhatsApp untuk meningkatkan penjualan ya. Oke, teman-teman. Nah, kenapa sih harus WhatsApp marketing? Kenapa sih nggak Telegram marketing? Kenapa sih nggak WeChat marketing atau yang lain? Nah, saya minta pendapatnya teman-teman. Kenapa sih harus WhatsApp, bukan Telegram, bukan WeChat, atau bukan Messenger? Coba komen teman-teman. Saya pengen minta pendapatnya teman-teman. Kenapa harus WhatsApp marketing? Alasannya apa? Ya, saya tunggu. Oke, teman-teman boleh komen ya. Kenapa harus WhatsApp? Familiar dan dipakai semua orang. Betul juga Kak Ferdi ya. Penggunanya banyak WA daripada yang lain. Oke, ini Kak Arofah hampir semua orang pakai. Kak Rudi paling banyak dipakai. Oke, nah kesimpulannya dari komennya teman-teman ini, kita bisa simpulkan bahwa pengguna WhatsApp itu sangat banyak. Bahkan orang yang pakai internet, pakai handphone, nggak mungkin di WhatsApp, di handphonenya itu nggak ada WhatsApp-nya. Betul nggak? Nah, pasti bahkan oma-oma, anak SD pun sekarang sudah punya WhatsApp. Ya, itu sudah fakta, teman-teman. Dan ini ditambah lagi dari datanya We Are Social, ya. Ini data 2024, teman-teman, ya. WhatsApp itu penggunanya kurang lebih 90,9 juta pengguna. Bayangkan, teman-teman, ya, sebegitu besar pengguna WhatsApp di Indonesia. Ya, ini peluang teman-teman. Kalau kita pandai untuk melihat peluang, melihat opportunity, ya. Nah, survei juga ini dari Detik teman-teman ya. 80% orang Indonesia itu pakai WhatsApp untuk komunikasi. Dan teman-teman yang join di webinar ini pun hampir 100% itu undangannya atau komunikasinya itu pakai WhatsApp. Bahkan ketika webinar ini berlangsung atau beberapa menit tadi teman-teman belum join, itu juga komunikasinya pakai WhatsApp untuk mengingatkan teman-teman bahwa malam ini ada webinar. Betul ya? Yang terima pesan boleh komen. Saya tadi terima Mas, follow up dan seterusnya. Nah, warga Indonesia itu paling lama pakai WhatsApp. Ya, saya sendiri setiap handphone bunyi ya teman-teman ya kadang ngecek kepo ini apa sih? Nah, itu untuk WhatsApp ya teman-teman. Nah, dengan potensi pengguna WhatsApp yang banyak, kemudian durasi penggunaan yang lama, ya hampir seluruh warga Indonesia pasti pakai. Segede apa sih potensi jualan menggunakan WhatsApp? Ya, segede apa sih? Apakah segede jerapah, gajah, atau apa? Nah, kalau saya tadi sudah membuktikan, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya bisa mendapatkan penghasilan segitu dari jualan di WhatsApp. Dan itu tanpa iklan, teman-teman. Saya jarang banget ngiklan. Dan teman-teman yang join di webinar ini pun bisa jadi ada yang dapat iklan dari saya, tapi itu saya jalankan H-3. Dan rata-rata yang join webinar ini itu teman-teman yang mungkin dari Instagram dapat konten saya, kemudian nge-DM, minta join di grup WhatsApp, seperti itu. Nah, kita lihat segede apa potensi WhatsApp ya, teman-teman. Ya. Nah, dengan potensi seperti itu, tentu calon pembeli itu makin gede, teman-teman. Nah, ini analoginya gini. Kalau WhatsApp penggunanya sedikit, ya cuman 10 orang di Indonesia, atau ya sedikit lah intinya. Pertanyaannya, potensi untuk mendapatkan calon pembeli di WhatsApp kecil atau besar? Nah, teman-teman jawab sendiri ya. Coba pikirkan sendiri sambil kita berlatih untuk rasionalnya. Nah, tentu dengan begitu besarnya pengguna WhatsApp, teman-teman, itu akan berjalan selaras dengan potensi calon pembeli yang ada, ya. Makanya kita harus memanfaatkan WhatsApp untuk penjualan kita, ya. Nah, kemudian WhatsApp itu open rate-nya tinggi. Open rate itu gini, teman-teman.
potensi pesan dibuka ya atau peluang pesan dibuka itu sangat tinggi dibandingkan dengan Messenger. Saya sendiri ya kalau ada orang Messenger ya dari Facebook atau Telegram itu biasanya kalau nggak begitu penting saya cuekin teman-teman ya. Jarang banget buka Telegram, buka Messenger. Tapi kalau WhatsApp hampir setiap berapa menit gitu buka ya. Nah, artinya WhatsApp itu kalau pesan yang kita kirim hampir 90% itu dibuka oleh penerima pesan. Dan ini ada penelitiannya teman-teman ya. WhatsApp itu open rate-nya mencapai 99% ya. Teman-teman bisa searching sendiri di Google dari medium.co dibandingkan dengan email marketing ya. Email itu 21 sampai 25% lah closing ininya apa open rate-nya. Nah, kalau open rate-nya itu tinggi, ya, pesannya dibaca itu tinggi, otomatis closing rate-nya itu juga mengikuti teman-teman naik. Ya, apalagi nanti ditambah database-nya teman-teman yang setiap hari semakin bertambah. Oke? Nah, itu potensi yang bisa teman-teman dapatkan ketika bisa memaksimalkan WhatsApp. Dan WhatsApp itu teman-teman, saya kan tadi sempat ngomong ya bahwa saya jarang banget ngiklan. Ya, kalau ngiklan pun untuk webinar ini itu paling tiga Hamin tiga sebelum webinar ini. Ya, tapi rata-rata teman-teman yang join di webinar ini itu dapat konten bukan iklan dari saya, tapi dari konten Instagram atau TikTok saya, gitu ya. Nah, artinya di sini bisa menekan biaya teman-teman. Ya, dibandingkan teman-teman setiap hari harus mencari mencari customer baru, ngiklan lagi. Tapi kalau kita punya database, pegang database-nya customer, itu kita bisa follow up dan follow up itu kan nggak butuh biaya, tinggal chatting aja teman-teman ya. Nah, kalau kita pandai memanfaatkan WhatsApp itu pasti minim biaya teman-teman dibandingkan teman-teman ngiklan. Oke. Nah, WhatsApp itu juga bisa menjadi community teman-teman. Ya, ketika teman-teman punya customer nih, misal di sini teman-teman punya ini Kak Kosin nih, sinyal saya putus. Siapa ini? Oke, ini misal ada Kak Setiadi atau ini Pak Rudi ya, punya customer ini. Nah, customer itu sebetulnya bisa dibikin grup. Ya, kayak saya nih, misal teman-teman ikut webinar ini kan kita bikin grup. Nah, itu bisa membangun komunitas di situ ya. Jadi customer bisa dibikinkan grup, suatu saat mau kopdar atau mau ketemuan, bikin acara, itu bisa. Dan itu gratis teman-teman ya. Bisa untuk customer base loyal. Bahkan saya sendiri punya customer ya. Dia beli tools WhatsApp Blast gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya bangun hubungan baik lagi, bangun engagement lagi. Nah, dia akhirnya beli lagi nih jasa pembuatan website, beli produk yang lain dan seterusnya. Oke. Nah, itu untuk membangun customer base yang loyal. Bahkan teman-teman juga bisa bangun pasukan affiliate seperti saya. Ya, saya juga membangun pasukan affiliate untuk tools WhatsApp marketing saya ya. Jadi, customer yang memang sudah puas dengan layanan, dengan produk kita, itu bisa kita jadikan partner ya untuk bisa menjualkan produk teman-teman itu dengan komisi sesuai kesepakatan gitu. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke gimana mas caranya. Nah, biasanya itu teman-teman eh, yang ditanyakan ini gimana mas caranya supaya WA ini bisa mendatangkan pembeli, banyak kontak dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, ini materi saya susun sedasar mungkin, maksudnya sesimpel mungkin supaya teman-teman itu bisa mudah menangkapnya. Ya, jadi saya pakai bahasa-bahasa pun juga nggak terlalu ribet teman-teman, supaya teman-teman yang masih pemula di sini betul-betul bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke cara untuk menggunakan WhatsApp meningkatkan penjualan. Oke? Nah, teman-teman yang baru join nih, ini makin banyak ini yang join nih, kayaknya habis makan atau habis sholat ya. Jangan lupa teman-teman siapin kopi ya, kalau nggak ngopi ya air putih atau sama camilan boleh ya. Yang penting suara saya jelas teman-teman. Izin minum dulu teman-teman.
Oke, nah sebelum kita menggunakan WhatsApp untuk kegiatan marketing, teman-teman, kita harus mengenali dulu tools yang kita pakai, ya, WhatsApp yang kita pakai. Kalau kita nggak mengenali, nggak mungkin kita bisa melangkah lebih jauh, ya. Ibaratnya orang mau menikah nih, teman-teman yang mungkin udah nikah, kalau kita nggak kenal sama pasangan kita, mana mungkin kita nikahin dia? Betul nggak? Masuk akal nggak? Oke, teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa di drop di Q&A ya, di Zoom atau di akhir nanti teman-teman bisa tanyakan langsung ke saya. Oke, nah kita masuk ke bedanya WA dan sosial media. Oke, nah WA dan sosial media itu dua hal yang berbeda. Ini sering saya sampaikan di webinar-webinar yang saya bawakan dan konten-konten saya ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita bikin sesuatu di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok, itu masuknya ke ranah umum, teman-teman. Ranah umum itu artinya ketika teman-teman bikin konten, follower kita atau orang yang lihat konten kita itu punya kebebasan untuk nge-like, share, komen, bahkan untuk menghujat pun ya bebas. Karena sosial media itu ranahnya umum, bebas. Oke, tapi kalau kita sudah masuk ke ranah WhatsApp, WhatsApp itu ranahnya personal, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta nyepam, apalagi nyepam promosi sehari 3 kali kayak minum obat, tobat teman-teman ya. Nah, WhatsApp itu sesuatu yang sangat personal. Kalau kita ngirimkan pesan, itu masuk ke ranahnya orang tersebut, teman-teman. Jadi sangat-sangat penting untuk menjaga privasi penerima pesan. Oke, nah nanti kita bahas bagaimana strategi untuk WhatsApp marketingnya lebih dalam, teman-teman. Oke, nah yang pertama teman-teman kalau kita mau pakai WhatsApp sebagai tools marketing ya, teman-teman wajib pakai WhatsApp bisnis. Ini nggak bisa ditawar teman-teman ya. Ada beberapa orang yang tanya saya, kalau jualan pakainya mending pakai apa Mas? WA biasa atau WA bisnis? Pasti saya menjawab, ya kalau jualan ya WhatsApp bisnis gitu. Nah, teman-teman WhatsApp bisnis ini gratis ya, tidak berbayar. Itu memang WA resmi, WA bisnis yang disediakan oleh WhatsApp untuk kita pakai sebagai pemilik bisnis ya, UMKM, pebisnis dan seterusnya. Nah, itu wajib pakai WhatsApp bisnis. Kalau teman-teman belum pakai WhatsApp bisnis, ya segera pakai WhatsApp bisnis. Jadi disendirikan antara bisnis sama personal. Oke, nah kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau pakai WhatsApp untuk melangkah lebih jauh supaya bisnis teman-teman bisa grow, bisa bertumbuh, teman-teman wajib menyimpan kontak atau database customer itu di Google Kontak. Saya pernah dapat cerita ini, dia kehilangan hampir seluruh kontaknya ketika SIM-nya atau handphonenya itu hilang, teman-teman. Ya, SIM-nya mati dulu kalau nggak salah. Saya pernah beberapa kali dapat curhatan seperti itu. Nah, dari situlah kita penting untuk memanajemen kontak WhatsApp itu menggunakan Google Kontak, teman-teman. Ya, Google Kontak itu kalau kita pindah perangkat, otomatis sinkron dengan perangkat tersebut, teman-teman. Ya, tinggal login email, otomatis sinkron kontaknya. Nah, jadi itu tadi teman-teman harus save kontaknya di Google Kontak. Yang sudah simpan kontak di Google Kontak, komen sudah. Yang sudah menyimpan kontak customer di Google Kontak, komen sudah. Saya pengen cek apakah teman-teman sudah lamakah mulai. Oh, sudah Kak, Kak Ismi, sudah 15 menit. Oke, ini Kak Ison sudah menyimpan kontak di Google Kontak. Bagus, langkah yang tepat. Oke, ini yang lain saya sambil baca ya. Sudah, ini Kak Ali, Kavi, Kak Setiadi, kemudian Kak Puji, Kak Siti. Kak Siti belum. Wah,
segera pakai WhatsApp Business, Kak Siti ya. Kak Sinta sudah, Kak Rudi belum. Oke, Kak Rudi besok kalau bisa segera pindah ke WA Business. Kak Hulan Toyota sudah. Kak Vini Anggi Mulyani belum. Kemudian Kak Mahlil sudah sejak lama nyimpen di Google. Oke, bagus. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa melangkah ke langkah selanjutnya nih. Ya, 3 goals dalam WhatsApp marketing. Ya, 3 goals dalam WhatsApp marketing. Yang pertama, saya pengen tanya, teman-teman pernah dapat nggak dulu promo seperti ini ya? Ini ada Tokopedia gratis ongkir. Kemudian saya sendiri pernah naik Grab car, Grab mobil itu cuma Rp1. Kemudian saya juga pernah ngundang orang untuk install TikTok, saya dapat komisi dari TikTok. Nah, ini juga ada snack video. Nah, pernah nggak teman-teman dapat iklan seperti ini? Kalau pernah, coba komen. Pernah. Pernah, Kak Ali. Nah, apa sih tujuan mereka itu untuk memberikan gratis ongkir, naik Grab cuma Rp1, kemudian ngundang temen kita dapat komisi. Nah, itu tujuannya apa sih? Sebetulnya goals-nya. Ya, goals-nya itu adalah supaya orang itu tertarik, kemudian dia nginstal Grab, nginstal Tokopedia, nginstal TikTok, kemudian platform tersebut mendapatkan database. Apa teman-teman? Database. Database itu berupa email, nama, kemudian bahkan bisa alamat juga kalau waktu registrasi itu ya teman-teman ya. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita itu bisa punya database atau pegang database customer? Yang pertama tentu kita bisa follow up dengan mudah teman-teman ya. Apalagi pakai WhatsApp, kita follow up, setidaknya pesan itu dibaca sekalipun nggak direspon ya. Itu sudah bagus. Nah, kemudian, bentar, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa lakukan follow up rutin ya ke database itu seminggu 2 kali atau sebulan 5 kali dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman pegang database, kalau nggak pegang database ya nggak bisa di follow up. Oke? Nah, kemudian kalau teman-teman mau launching produk baru, misal nih ada teman-teman punya bisnis nih, Kak Setiadi punya bisnis nih, Pak Ahmad punya bisnis nih, Kak Ali punya bisnis nih. Ketika mau launching produk baru, teman-teman nggak bingung, aduh mau promosi kemana nih? Apa harus ngiklan, Facebook Ads, itu pasti keluar biaya iklan. Nah, keuntungannya kalau teman-teman itu pegang database, nggak bingung mau launching produk itu, ditawarin ke siapa, tinggal broadcast, sekali klik, selesai. Ini apa ini? Oke. Nah, ketika teman-teman sudah punya database, tentu efisien biaya promosi, teman-teman ya. Dan itu sudah terbukti saya sendiri dapat segitu juga nggak pernah promosi, teman-teman ya. Maksudnya ngiklan ya, keluar duit dulu, itu jarang banget ya. Hampir nggak pernah ya. Nah, kemudian kesimpulannya teman-teman, bahwa semakin banyak database kita, terutama kontak WhatsApp, itu tingkat cost closing ya atau kita mendapatkan customer itu akan berjalan selaras teman-teman ya karena jualan adalah matematika sederhana, semakin banyak calon pembeli maka besar potensi closingnya. Kalau teman-teman cuman punya 10 kontak, teman-teman cuman punya 50 kontak, itu pun alumni sekolah, ya nggak mungkin bisa besar gitu begitu kalau kontaknya cuman segitu. Nah, kemudian teman-teman, goals yang kedua dalam WhatsApp marketing itu adalah branding ya.
branding itu bikin orang percaya dan membangun image ya. Boleh produk branding, boleh personal branding. Ya, kalau teman-teman nggak ada modal untuk iklan, modalnya sedikit, bisa lakukan seperti saya. Ya, saya bikin konten di sosial media, kelihatan muka, berbagi konten dan seterusnya itu membangun personal branding. Sehingga teman-teman yang datang ke Zoom ini juga percaya gitu loh bahwa eh, saya membawakan webinar ini. Nah, kemudian membangun image ya branding itu. Misal di sini ada Pak Bulan nih, dia marketing otomotif. Nah, share sesuatu yang berhubungan dengan otomotif. Oke. Nah, kemudian di sini ada Kak Ahmad nih. Kak Ahmad eh, bikin konten di sosial media, ya, itu juga bisa membangun personal branding, ya. Itu juga punya authority, teman-teman. Kalau teman-teman punya personal branding, itu sangat membantu banget, teman-teman. Bahkan saya sendiri juga sering ngisi webinar, diundang, itu karena saya juga punya personal branding dalam WhatsApp marketing terutama. Nah, itu branding teman-teman. Yang ketiga, ketika kita pakai WhatsApp, ada tiga goals. Yang ketiga adalah selling. Selling itu jualan. Nah, WhatsApp itu diawali dulu dengan interaksi, ya. Kalau sudah interaksi, itu akan menghasilkan transaksi. Ya, tanpa adanya interaksi, nggak mungkin kita bisa closing, teman-teman. Itu sudah eh, hal wajib itu berjalan selaras karena WA kan itu untuk komunikasi ya biasanya mau transaksi pakai apa Kak BCA atau Mandiri nah itu kan interaksi dulu kalau nggak ada interaksi nggak mungkin akan ada transaksi nah itu goals yang ketiga teman-teman dalam WhatsApp marketing nah sekarang pertanyaan yang paling banyak teman-teman sampaikan paling banyak teman-teman itu minta gimana cara mendapatkan kontak WA tertarget banyak caranya teman-teman ya. Cara mendapatkan ini sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman ya. Cara dapetin kontak WA itu yang pertama teman-teman tentukan dulu sumber traffic. Sumber traffic itu dari mana kita mendapatkannya ya. Contohnya kalau saya itu Instagram. Nah tujuan saya bikin konten, tujuan saya bikin konten di TikTok, ngiklan di Facebook Ads, ya itu untuk mendapatkan traffic tadi ya jadi sumber traffic itu menentukan seberapa banyak kontak WhatsApp yang bisa kita dapatkan ya jadi teman-teman boleh pilih nih sumber trafficnya mau mana IG, TikTok, Facebook atau iklan nah teman-teman pilih sendiri ya sesuai audiensnya teman-teman itu letaknya ada di mana nah itu sumber traffic teman-teman oke nah sumber traffic ini dibagi lagi teman-teman bisa organik ya organik itu kita nggak keluar biaya ya tapi kita harus sabar untuk nunggu momen ya kadang kan kita bikin konten oh tiba-tiba ada konten kita yang viral kita upload konten reels gitu ya tiba-tiba view-nya nyampe jutaan nah itu organik traffic teman-teman kita bikin konten tanpa membayar tapi memang butuh effort butuh kesabaran kalau kita pakai organic traffic nah kemudian yang kedua adalah paid traffic. Paid traffic ini kita bayar ke Facebook, bayar ke Google untuk supaya kita bisa mendapatkan traffic dengan lebih cepat. Ya, jadi ketika kita misal nih top up Facebook Ads sebulan 3 juta atau misal sehari 50.000. Nah, Facebook itu punya atau Meta itu punya perkiraan bisa menjangkau segini orang dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini harus keluar biaya iklan untuk paid traffic. Nah, kemudian ada yang namanya on traffic. On traffic ini database yang teman-teman sudah pegang. Ya, jadi saya ulangin lagi teman-teman supaya gampang nangkepnya ya. Sumber traffic itu ada tiga ininya. Ada organik, ya, itu tanpa iklan, tanpa keluar uang. Ada paid traffic atau berbayar. Kita sewa influencer atau pakai Meta Ads, TikTok Ads ya. Intinya iklan itu pakai paid traffic. On traffic itu database yang sudah kita pegang, sudah kita punya. Nah, itu bagus banget karena sudah kenal sama kita.
Nah, kemudian kalau kita sudah punya nih database yang dari iklan atau dari organik tadi, teman-teman yang paling penting itu juga harus menguasai teknik closing WhatsApp. Ya, ini penting banget. Oke. Nah, teknik closing WhatsApp marketing. Nah, siapa di sini yang sudah siap untuk kita belajar teknik closing WhatsApp? Teman-teman komen dulu, siap. Yang sudah siap belajar teknik closing, komen dulu siap. Kalau teman-teman excited, saya juga excited. Maaf, maaf Mas, izin ada keluarga saya di ICU. Maaf. Boleh Kak Aji, semoga segera sehat ya keluarganya ya. Oke, nanti kalau ada rekornya saya info ya. Oke, siap ini Kak Setiadi, Kak Nunung, siap Mas, Sinta, siap, Abdul, siap, Kak Ridwan, siap, Kak Mahlil, siap, Kak Ali, siap, 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 siap. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teknik closing WhatsApp, yang pertama teman-teman, saya suka sekali untuk berbicara tentang mindset teman-teman ya. Dalam WhatsApp marketing. Yang pertama modalnya ya kita harus menguasai produk knowledge-nya. Kalau kita nggak menguasai isi dari produk yang kita jual, ya kita mau kalau ada pertanyaan ya gimana kita nggak bisa jawab. Ya, pertama teman-teman harus menguasai produk knowledge. Ya, harus menguasai produk knowledge. Nah, yang kedua, tentu teman-teman harus meluruskan niatnya itu untuk membantu problemnya customer, untuk membantu problemnya klien seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak semata-mata kita mencari keuntungan ketika kita jualan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan, misal nih Kak Batik Kanjang Banyumas, nah ini kan punya nih customer, dia bingung nih mau milih dress atau batik yang dia pengennya seperti ini, dia punya problem nih misal badannya agak gemuk, nah supaya kelihatan bisa agak langsing, nah itu gimana sih memilih batik yang pas. Nah itu kita harus pandai-pandai untuk tahu problem dari customer itu apa sehingga kita bisa nih tahu solusi yang kita berikan kepada calon customer itu tadi ya. Jadi nggak semata-mata kita cari keuntungan, tetapi luruskan niat untuk kita membantu teman-teman. Nah, kemudian kita harus yakin dengan produk yang kita jual. Kalau kita ragu, teman-teman, menjual produk kita, secara nggak langsung, atmosfer itu atau rasa itu akan tersalurkan ke customer juga, calon prospek kita. Sehingga mereka juga, ini percaya nggak percaya ya, teman-teman. Saya juga merasakan begitu dulu. Ketika kita nggak yakin dengan produk yang kita jual ya, otomatis orang itu juga nggak akan percaya, nggak yakin gitu. Nah, itu mindset closing di WhatsApp yang teman-teman perlu perlu pelajari ya. Jadi itu mindsetnya teman-teman. Nah, secara teknis, teknik closing WA itu ada 5. Ini sesuai yang saya terapkan untuk bisnis saya ya, di Jena Media Digital. Nah, yang pertama itu teman-teman harus fast respon. Ya, teman-teman harus punya SOP. Kalau teman-teman punya admin, punya CS, itu bikin maksimal untuk merespon chat. Ada yang 5 menit. Kalau saya sendiri harus cepat teman-teman. Setidaknya kalau chat baru, customer yang baru, calon customer yang baru, itu setidaknya 5 menit lah maksimal untuk ngebalesnya. Supaya dia itu nggak pergi ke toko sebelah. Kita harus fast respon ya. Nah, bahkan WA bisnis yang kita bahas di awal tadi itu juga punya fitur balas cepat namanya atau quick reply supaya kita itu bisa membalas chat dengan cepat ya, pakai fast respon. Nah, supaya fast respon. Nah, yang kedua teman-teman, pakai pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu seperti ini contohnya ya. Ini misal nih ada orang beli produk saya nih, kemudian udah mau deal nih, udah hot nih mau deal. Misal ada orang beli batik Kanjeng Banyumas atau mungkin
Kak Hardian ini punya bisnis dan ada customer yang nanya nih, produknya ready Kak. Nah, teman-teman kalau cuman menjawab ready Kak, itu chatnya nggak aktif teman-teman, nggak terbuka. Nah, tapi kalau teman-teman menjawabnya produknya ready Kak, mau pilih warna apa atau mau order berapa. Nah, teman-teman harus mengakhiri setiap kalimat teman-teman itu dengan pertanyaan terbuka. Ya, intinya nanya lagi gitu loh, supaya chatnya itu nggak berakhir. Nah, yang ketiga, hindari jawaban yang pendek. Siap atau mungkin ready. Kemudian oke. Nah, itu terlalu pendek, teman-teman. Apalagi nggak ada emoticon. Nah, kalau terlalu pendek itu menciptakan kesan jutek, cuek, menciptakan kesan yang nggak peduli sama customer. Ya, jadi hindari jawaban-jawaban yang pendek. Nah, kemudian yang keempat, selalu akhiri jawaban kamu dengan percakapan, ya. Maksudnya kamu yang mengakhiri percakapan, gitu ya, teman-teman. Sekalipun itu cuman emoticon, ya. Saya sendiri juga kadang kalau customer mengakhiri chat pakai emoticon, saya jawab lagi atau balas lagi pakai emoticon. Nah, jadi kalau punya CS, usahakan menguasai teknik closing. Nah, yang kelima itu adalah pakai scarcity marketing. Scarcity marketing itu adalah teknik marketing yang nakut-nakutin gitu lah. Maksudnya eh, supaya orang itu segera beli gitu loh, teman-teman. Ya, misal produknya terbatas, stoknya terbatas dan seterusnya. Ya, itu nanti kita bahas di mungkin selanjutnya ya, teman-teman. Yang scarcity marketing. Oke, nah ketika teman-teman sudah punya teknik closing ya, teman-teman akan mudah nanti untuk selanjutnya melakukan transaksi atau customer itu melakukan transaksi. Nah, materinya kurang lebih itu teman-teman ya. Kurang lebih itu nanti teman-teman bisa tanyakan ya di kolom chat. Saya lebih suka untuk menjawab pertanyaan itu langsung teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nanya silakan boleh komen di sini. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang WhatsApp marketing ya, saya akan bongkar rahasianya ya di akhir ini ya. Jadi pastikan teman-teman tetap stay karena di akhir ini ada kejutan yang luar biasa teman-teman ya. Oke, nah teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, coba komen. Saya mau belajar Mas. Ya, teman-teman yang betul-betul ingin menggunakan WhatsApp untuk meningkatkan jualannya, komen. Saya mau, saya mau belajar. Boleh komen nih teman-teman. Siap, siap. Saya mau belajar Mas, siap Mas. Tapi saya juga belum pakai WA bisnis. Oke, Kak Batik Kanjeng Banyumas, step demi step Kak. Nggak, kita nggak bisa langsung ini ya. Jadi besok Kak Batik Kanjeng yang coret-coret siapa nih? Nanti bisa pindah ke WA bisnis ya. Itu chatnya nggak akan hilang Kak kalau pindah ke WA bisnis. Yang coret-coret stop dulu ya. Nah, oke ini Kak Rohayati, Kak Ali, saya mau belajar Kak Setiadi. Oke, nah teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, saya sudah siapkan nih teman-teman ya, sudah siapkan ebook 111 halaman yang saya tulis di sini teman-teman ya. Ini murni dari pengalaman saya pribadi menggunakan WhatsApp sejak 2018 teman-teman. Ya, ini sudah saya tulis sesuai pengalaman saya dan saya sudah siapkan bonus yang sangat-sangat eksklusif teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pelajari dari mulai fundamental WA marketing, pola jualannya seperti apa, kemudian bagaimana menggunakan tools WhatsApp Blast supaya bisa maksimal ya, terhindar atau meminimalisir potensi blokir. Di sini saya sudah tulis ebook WhatsApp Marketing Blueprint. Nah, harga ini khusus saya berikan hanya di webinar teman-teman ya, hanya di webinar. Kalau harga yang lain itu 199.000. Nah, bonusnya teman-teman akan mendapatkan webinar senilai 350.000 dari saya ya.
Dan teman-teman akan mendapatkan gratis tools buat Subless selama 14 hari. Teman-teman bisa praktek nanti menggunakan tools buat Subless-nya. Nah, kemudian siapa yang mau bonus lagi? Ya, siapa yang mau bonus lagi? Saya kasih bonusnya, teman-teman. Ya, siapa yang mau bonusnya lagi? Saya mau belajar, Kak. Mau saya, Kak Kosim, Kak Malil. Mau bonus lagi. Kak Devi, saya mau belajar. Oke, sip. Ada lagi nih, yang mau bonusnya nih. Mumpung kita masih webinar, teman-teman, ya. Ini khusus, harga khusus untuk webinar malam ini ya, teman-teman. Nah, ini teknik closing poin terakhir tadi, Kak Freddy. Nah, oke. Nah, teman-teman yang mau bonusnya lagi, teman-teman yang mau bonusnya lagi, saya akan berikan ya cara menulis copywriting yang menggoda, menawan, menghipnotis ya. Saya akan berikan bonus ebook ini, Simple Copywriting ya. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Coba komen. Mau bonus lagi? Oke, ini diskon khusus teman-teman ya. Hanya ada di webinar. Hanya ada di webinar. Kalau di tempat lain itu saya jual 199.000 teman-teman ya. Saya sudah pernah rilis ebook Cerdas Bahasa Marketing ya, tetapi ini adalah penyempurnaan dan saya tambahin ya. Saya tambahin materinya. Cus beli Kak Arofah, Kak mana nih lagi bonus-bonus. Nah, teman-teman yang mau bonus lagi, saya sudah siapkan teman-teman. Ya, tapi saya minta kalau banyak yang mau ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak akan saya kasih bonus lagi teman-teman. Oke, ada yang mau bonus lagi? Komen dulu. Mau bonus, mau bonus. Oke, Kak Ami mau bonus, mau bonus. Kak Ami mau bonus. Cuman 99.000 teman-teman, nggak ada 100.000 teman-teman. Tapi teman-teman investasi untuk ilmu pengetahuan ya. Bahkan kalau teman-teman ikut seminar, webinar, malah berbayar, biasanya begitu. Nah, belum lagi kalau offline ya teman-teman ya. Nah, oke nih, ada yang mau bonus lagi nih, banyak banget nih. Mau Kak Holan, Kak Ami, Kak Agova. Nah, teman-teman yang mau bonus lagi, sudah saya siapkan nih. Contekan copywriting WhatsApp. Teman-teman tinggal contek, ubah aja sesuai produk jualannya teman-teman di itu ya. Teman-teman bisa contek copywriting. Ada banyak teman-teman. Ada angle-nya juga ya. Di situ ada copywriting. Nah, menurut teman-teman nih, harga cuman 99.000, cuman 99.000 loh teman-teman. Tapi teman-teman dapat webinar, webinarnya live ya teman-teman. Nah, kemudian dapat gratis tool buat 11-14 hari ya. Kemudian dapat simple copywriting, teman-teman mau belajar menulis yang menawan, menggoda. Kemudian teman-teman yang bingung nih, tinggal contek aja copywriting WA yang sudah saya siapkan ya. Oke, teman-teman. Izin Bang, mau live dulu. Ada keperluan mendadak. Silakan Kak Gimda. Nah, ini kejutan yang paling akhir teman-teman ya. E-course buat Facebook Ads. E-course Facebook Ads. Teman-teman kalau ikut e-course ya, Facebook Ads itu harganya ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan teman-teman. Saya pernah ikut soalnya ya. Nah, teman-teman yang mau bonus ini, komen mau banget. Yang mau bonus ini komen mau banget. Webinarnya berapa kali Mas kira-kira? Wah ini nggak tahu nih webinarnya. Oke, nah teman-teman yang mau komen mau banget. Sip. Nah ini saya juga akan menyediakan teman-teman grup WA VIP. Ini grup WA private khusus untuk teman-teman yang order ebook WhatsApp Marketing Blueprint malam ini ya. Cuman malam ini ya teman-teman ya. Hanya 99.000. Ya, tapi kalau besok ya mungkin tidurnya teman-teman nggak tenang karena yang memikirin penawaran ini, offer ini teman-teman ya. Jadi ini kesempatan nggak datang dua kali teman-teman ya. Saya juga jarang banget bikin webinar teman-teman ya.
Nah, kemudian Mas saya ikutan bonus webinarnya dan semua bonus spesialnya. Gimana caranya? Ya, silakan order teman-teman. Saya kasih linknya di komen ya. Silakan order, tapi maksimal untuk transfernya pukul 12 malam ini ya. Maksimal pukul 12 malam ini. Nah, oke sebelum kita ke tanya jawab ya, teman-teman yang betul-betul mau order ebook ini serius ya untuk belajar WhatsApp marketing, saya akan kirimkan link ordernya di ini ya teman-teman, di komen ya. Oke. Saya akan kasih link ordernya di komen teman-teman. Teman-teman yang boleh nanya sebentar ya, yang mau nanya sebentar. Tanya jawabnya mungkin bebas ya durasinya teman-teman. Oke, ini sudah saya kirim ya teman-teman untuk link ordernya ya. Sudah saya kirim untuk link ordernya. Silakan teman-teman bisa order ya maksimal malam ini pukul 12 ya pukul 12 teman-teman. Ini saya disable dulu supaya Hmm, kalau buat aku yang sasarannya orang dekat bukan yang langsung iklan silakan itu baik. Worth it Kak. Jadi sebetulnya WhatsApp marketing ebook yang saya tulis ini itu memang didesain ini banget apa simple banget gitu loh. Nggak pakai bahasa yang ribet-ribet juga gitu loh. Nah, intinya kalau teman-teman mau jualan pakai WhatsApp ya, ebook ini sangat recommended. Itu pengalaman saya jualan selama ini teman-teman ya. Hmm, Oke, kita buka untuk sesi tanya jawabnya ya teman-teman yang mau nanya silakan boleh tulis di komen atau mau langsung open mic ya teman-teman boleh open mic silakan yang mau nanya ya teman-teman. Oke teman-teman yang mau nanya ada silakan bisa tulis di kolom komen atau mau open mic boleh open mic bisa nggak open mic teman-teman. Oke nih yang mau tanya siapa nih teman-teman. Kak Mahlil silakan Kak. Boleh langsung Kak. Mic-nya nyala nggak? Silakan Kak Mahlil. Oh, yang lain. Mic-nya masih mati. Ada yang mau nanya teman-teman? Silakan teman-teman. Halo, halo. Silakan. Kak siapa nih? Kak Mahlil. Monggo. Kamu nanya, Mas. Perkenalan nama saya Mahdin kan. Silakan. Saya praktisi Facebook Ads. Siap. Lalu mahasiswa tanyakan, kan database saya kan banyak tuh. Kan Hmm. dari Facebook nih.
Jadi kan ada beberapa ratus orang yang belum closing tuh. Sedangkan produk saya ini kan dominannya kan COD tuh. Dulu pernah sih Mas Gideon kirim itu kan. Apa tuh eh, script teknik closing itu script ya, script closing. Jadi kayak ini kan lebih ke transfer kan. Saya mau tanya kan eh, apakah ada script lagi untuk COD gitu misalnya. Baru yang kedua, bagaimana sehingga calon bayar yang belum pernah order itu bisa order lagi. Apakah harus kita follow setiap bulan atau bagaimana? Dan yang salah satu sekarang itu ketika WA-nya masuk eh, dan dia belum order hari ini, saya akan follow dia 3 kali begitu. Setelah 3 kali ini kan WA-nya stop tuh. Apakah saya harus follow up lagi dia tiap bulan atau bagaimana? Mohon informasi. Terima kasih. Oke, produknya tadi apa, Kak? Amat Produknya apa tadi? herbal, herbal. Oh, Kita herbal. Oke. kita Nah, oh, itu oke. Itu targetnya ibu yang punya oke, itu sudah customer atau belum customer? Masih prospek. apa Mas? Itu belum beli ya. Ya itu maksudnya ada yang udah beli udah yang maksudnya yang belum beli gitu. Cuma nanya gitu kan. Dia kan masuk ke WA kita nanya harga, kita kasih solusinya segala macam gitu. Itu belum beli kan? Kita belum order gitu kan. Oke. Belum. Oh, oke. Soalnya kurang jelas tadi soalnya. Nah, dulu pernah dapat script closing dari saya, betul nggak? Tapi Nah, kami itu ke ya itu lebih kepada follow up ke hot prospect ya. Nah, kalau database itu, jadi memang saya juga pernah ngiklan Kak, di Facebook Ads juga. Nah, memang kalau saya kan jasa pembuatan website ya, harganya jutaan kan. Nah, itu memang berbeda-beda setiap produknya. Kalau herbal mungkin ratusan ribu atau puluhan ribu kan masih bisa lah. Nah, tapi kalau database-nya itu misal sudah di follow up 3-5 kali, ya 3 sampai 5 kali, itu kita perlu untuk biasanya to the point kalau saya. Tapi kita perlu testing ya, karena setiap produk itu beda. To the point, misal kenapa nggak direspon, atau misal, soalnya gini, itu kan yang nggak merespon mereka, yang nggak ngebalis mereka. Jadi saya punya teknik itu. Jadi nggak perlu sungkan, kita tanya aja. Kita tanya aja, Kak, boleh tahu kenapa nggak jadi order dan seterusnya. Nah, kalau kita dapat feedback itu, kita punya data. Oh, ternyata duitnya, atau misal sudah beli di toko sebelah, atau mungkin ada sesuatu yang masih ganjel bagi mereka, cuman dia nggak mau nyampaikan gitu. Nah, biasanya to the point. Tapi ada juga orang yang cuek banget gitu, yang nggak dibales gitu. Nah, kalau seperti itu biasanya yang saya lakukan itu adalah main di WhatsApp Story. Nah, jadi leads-leads yang dapat dari Facebook Ads tadi, kalau saya, itu langsung saya upload di Google Kontak tadi, langsung pakai nama. Nah, usahakan mereka juga menyimpan kontak kita, supaya ketika kita bikin story WA, itu bisa dilihat oleh mereka. Jadi kayak soft selling lah, atau covert selling. Status WA itu tempat jualan yang paling simple, nggak beresiko. Karena orang itu bebas untuk melihat atau enggak. Nah, kalau menurut saya itu, Kak, jadi em, ya memang kita setiap hari setidaknya harus nambah-nambah database terus. Nah, kalau pakai iklan, ketergantungan iklan biasanya begitu. Keluar duit iklan terus kan. Apalagi kalau momennya ya lagi boncos atau mungkin iklannya lagi jelek gitu. Nah, makanya saya tadi ngomong tentang organic traffic itu. Nah, mungkin herbalnya bisa pakai organic traffic juga sih. Nah, kurang lebih itu Kak. Terjawab nggak? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Ada lagi? maksudnya kan ada si WA yang udah lama. Kan kita kan sekarang nyebar gitu kan BC tiap bulan tuh BC. Dan saya khawatirkan itu
WA ini loh, WA satu-satunya ini kan takut diblokir itu sih Oh, kawannya. ya. Maksudnya kita harus besi mereka tiap bulan gitu atau enggak gitu. Sedangkan mereka ada yang ada yang respon, ada juga yang enggak gitu. Nah, saya takutkan WA kita bisnis kita itu diblokir. Oke. Apakah harus kita biarkan aja atau kita anggap sampah aja gitu ibaratnya. Soalnya suaranya kurang jelas. Mm-mm. Coba diulangin. Halo tes, Kurang nangkep jadi. halo, halo. Iya, iya. Nah, coba ulangin. Maksud saya gini mas, kan WA-nya kan mungkin udah eh, bilang lah, terdengar mas, Iya, bulan, dengar. 2 bulan gitu. Kalau yang saya khawatir kan, WA saya kan saya tiap bulan kan BC tuh. Khawatirnya kan itu Blokir. diblokir WA saya itu. Apakah harus diamkan aja, yang tak sampah aja itu WA-nya itu bagaimana? Oke, kalau sebenarnya Atau begini. apa harus di follow up? Oke, nah sebenarnya di buku yang saya tulis itu sudah ada ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang pakai WhatsApp, Broadcast atau Tools, itu sudah ada tips atau cara untuk meminimalisir blokir. Nah, itu banyak, faktornya banyak. Karena orang blokir nomor kita keblokir itu karena orang merasa terganggu, ya. Di situ ada banyak tipsnya juga. Nah, tapi secara garis besar, kalau takut jangan pakai nomor utama. Jadi punya second account WhatsApp yang memang untuk kegiatan marketing atau follow up. Nah, pakai WA utama itu untuk menerima pesanan. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan WhatsApp. Soalnya saya juga udah pengalaman kalau pakai WhatsApp satu tok, satu doang itu ketika keblokir, wah pusing, serius pusing banget. Soalnya itu juga nomor yang udah customer tahu dan kita keblokir. Itu pengalaman saya gitu teman-teman. Jadi kalau mau pakai blast promosi follow up itu setidaknya pakai second account, kemudian arahkan pembeliannya itu ke account yang utama itu ya untuk pembelian dan seterusnya. Nah itu bisa. Solusinya sih seperti itu sih yang bisa saya ini Kak. Jadi Pak pakai aja second account gitu sih. Nah dari teman, thank you Kak sudah tanya. Dari teman-teman yang lain ada nggak yang mau tanya nih? Silakan Izin teman-teman. Mas, halo Mas, mau bertanya Mas. Boleh silakan. Eh, jadi kan saya eh, pakai WA, nomornya kan ada dua saya Mas. Mhm, Yang pertama kan WA bisnis yang nomor utama saya kan. mhm, Kemudian nomor kedua itu pakai WA biasa. mhm. Kemudian kan hari ini sudah 2 kali di spam itu. Itu kendalanya di mana tuh Mas? Sementara kan tool yang Mas berikan itu kan ada yang slow, ada yang per berapa menit satu berapa pesan gitu. Sudah saya coba itu sudah saya Mhm. lakukan. Begitu Mas. Jadi meminimalisir blokirnya gitu ya Pak. Maksudnya kan saya pakai nomor yang kedua, tetapi kan bukan WA bisnis, Mhm, WA biasa. mhm. Apakah itu penyebabnya diblokir atau Oke, saya gimana Mas? jelasin Pak. Ini sesuai pengalaman saya ya, teman-teman ya. Jadi begini, kalau kita mau pakai WhatsApp untuk kegiatan marketing, kita harus kenali dulu nih resikonya. Misal nih tadi ada yang nanya eh, sebelumnya kan ini Kak siapa tadi Kak Holil ya tadi atau siapa? Kalau main Facebook Ads, ya ngiklan Facebook itu juga ada aturannya. Jadi ketika kita ngiklan nggak sesuai aturan, akun kita di banner. Bahkan kita nggak tahu kok. Padahal iklannya itu juga nggak menyalahi aturan, tidak overclaim, tapi kok di banned akunnya. Itu juga terjadi ketika kita menggunakan Facebook untuk ngiklan. Kemudian Google Ads itu juga sama. Nah, dalam WhatsApp marketing, resiko yang harus kita berdamai dengan hal itu, atau resiko yang memang harus kita terima dan nggak bisa dihindari, itu adalah potensi blocking.
Bahkan kalau kita nggak pakai aplikasi WhatsApp Blast ya Pak, itu ada potensi keblokir juga. Dan itu cuman WhatsApp yang ranahnya mereka lah intinya. Cuman sesuai pengalaman saya, memang ada metode-metode tertentu. Nah, kalau Bapak tadi bilang apakah karena WA kedua saya, itu jawabannya enggak juga, Pak. Nah, jadi faktor keblokir itu ada dua. Teman-teman nanti bisa pelajari di e-book yang sudah saya susun tadi. Ya, di situ ada untuk mengatur jarak antar pesan ya. Jadi nggak kelihatan banget dikirim menggunakan bot. Atau intinya nggak terlihat cepet banget gitu loh ngirimnya. Nah, itu delay antar pesan. Kalau saya sendiri biasanya pakainya satu pesan 20 detik. Tapi itu nggak satu-satunya cara untuk meminimalisir blokir. Nah, yang kedua itu adalah dari database yang kita kirimkan. Apakah dia itu memang sudah customer, ataukah memang masih belum kenal, perlu pendekatan, dan seterusnya. Itu nggak serta-merta kita bisa kirimkan pesan promosi. Dan itu tantangannya, Pak, dalam WhatsApp marketing. Kita nggak bisa, saya sendiri kalau ditanya ke orang ya, Mas, tools WhatsApp Blast-nya Mas Dion ini anti blokir atau nggak, bisa keblok atau nggak, soalnya saya beli di toko sebelah keblok. Nah, saya nggak berani ngomong yang tidak benar, teman-teman. Saya nggak berani bohong. Ya, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi WhatsApp itu nggak ada istilah anti blokir. Yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimalisirnya. Nah, caranya banyak banget sebenarnya. Sudah saya tulis di e-book tadi. Soalnya kalau dijelasin di sini panjang banget. Ada saling simpan nomor, kemudian copywritingnya juga harus friendly atau nggak nyepam dan seterusnya. Nah, kalau penyebabnya menggunakan WA Messenger atau WA kedua tadi, itu barangkali WA keduanya bisa dipanasin dulu, Pak. Dipanasin itu maksudnya perbanyak interaksi, suruh orang untuk menyimpan kontak itu. Nah, ini ada tips-tipsnya juga di e-book yang saya tulis itu. Supaya orang mau menyimpan nomor WA kita itu caranya gimana. Ngasih penawaran yang sulit ditolak dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu Pak Ulan. Kalau Bapak ada pertanyaan nanti bisa WA aja ya Pak. Nah, teman-teman ada yang mau nanya lagi silahkan sebelum saya akhiri ya. Karena Zoom ini juga terbatas waktunya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi silahkan. Mas, gimana lagi Mas? Silahkan. Kemarin Agak deket Pak, soalnya kurang jelas Kak Mahlil. tes, Mas. Iya, ya. Mas, saya kan rencana kan mau mau rekrut reseller dari konsumen-konsumen saya itu. Karena saya Hmm. kan mau buat grup tuh. Maksud saya itu buat grup itu tapi sesama calon reseller ini nggak bisa melihat nomor HP-nya, bisa nggak? Grup itu. Saling ngechat ya, saling ngechat. Kan kita buat grup reseller nih. Hmm. Banyak 1.000 orang nih. Jadi sesama mereka itu nggak tahu, bisa ngechat ke si Fulan gitu nomornya, bisa nggak tahu mereka gitu. Oke. Oke, saya jawab ya. Kalau pakai grup doang, itu nggak bisa. Eh, itu bisa. Mereka saling chat. Bahkan kadang saya juga pernah alami. Ada kompetitor itu menyusup ke grup kita. Terus rekrut reseller. Biasanya begitu problemnya. Nah, sekarang kan WhatsApp ada fitur komunitas. Ya, komunitasnya Nah, itu. komunitas itu kelebihannya itu eh, sesama member atau grup itu nggak bisa melihat kontaknya. Jadi cuman melihat jumlah anggotanya. Nah, pakai komunitas itu. Jadi dalam komunitas itu bisa digabungkan banyak grup. Solusinya itu, Pak. Bikin komunitas. Ya, ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri ya. Malam minggu ini ada yang mau malam mingguan nih. Teman-teman yang mau order, maaf ya, ini hanya malam ini. Ini saya promonya hanya malam ini. Soalnya ada kode vouchernya itu teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ambil opportunity ini, kalau teman-teman nggak ambil ya selamat tidur dengan tidak nyenyak teman-teman ya. Karena ini pengalaman saya yang saya tulis dalam bentuk digital, dalam bentuk e-book yang teman-teman bisa pelajari ya.
Ini dari dasar di teman-teman saya nulis e-booknya. Silakan teman-teman yang mau nanya. Kalau nggak ada, kita akan akhiri 8:30 ya. Saya sangat menghargai waktunya teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada, oke teman-teman kita boleh foto dulu ya. Izin teman-teman boleh ini ya, boleh open video ya, boleh open kamera teman-teman. Kita boleh open kamera ya, minta kerjasamanya teman-teman ya, supaya seru. Oke, kita tunggu ya teman-teman open cam ya, open cam. Ya, ini ada yang dari Klaten nih, Pak Ihsan. Boleh Pak main-main ke Solo Pak. Iya, Mas. Oke, boleh open cam teman-teman. Kita akan foto ini ada 2 slide ya. Oke, sudah siap semua. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya teman-teman yang belum open cam. Oke, open cam. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu teman-teman nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ke grup ya. Ya, ke grup saya sebisa mungkin kasih respon di grup. Yaitu saya buat grupnya untuk teman-teman betul-betul bisa belajar WhatsApp marketing dengan lebih dalam. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Dan saya minta maaf karena promonya hanya berlaku sampai malam ini pukul 12 untuk e-booknya. Sudah ada 5 bonus eksklusif termasuk Facebook Ads e-course ya yang saya sudah sematkan di situ teman-teman. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Pasti bermanfaat dan pasti dahsyat.